Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Dan pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan hidayahnya lah hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul bersama di BLK ini dalam rangka peresmian gedung workshop dan aula Mandara. Pembangunan aula ini merupakan wujud komitmen dari daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan aula ini akan menjadi pusat kegiatan pelatihan bagi siswa BLK dalam mendukung pengembangan kompetensi tenaga kerja. Selain itu, aula ini dapat pula menjadi tempat pelaksanaan berbagai aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi maupun dunia usaha dan masyarakat yang ingin memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di BLK ini. Izin Bapak Bupati, dari pemberian nama aula ini kami terinspirasi dari pidato Bapak Presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto, untuk setiap daerah mengangkat kearifan lokal, yang termasuk salah satunya untuk pemberian nama-nama bangunan publik, juga infrastruktur lainnya untuk tidak menghilangkan ciri khas budaya kita. Jadi untuk itu kami memberi nama Aula Mandara ini, artinya diambil dari bahasa setempat dan diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang mandara atau terampil dan siap kerja. Dan pada kesempatan ini pula kami ingin melaporkan kepada Bapak Bupati bahwa pembangunan aula ini telah dilaksanakan dengan baik dengan anggaran yang digunakan yaitu 1.972.800.000 rupiah dengan luas 19 kali 28 meter persegi dengan kapasitas daya tampung 250 orang kurang lebih. Dan ada pembangunan gedung workshop dengan nilai 2.324.000.000 serta pembangunan pagar dengan nilai 820 juta rupiah. Di sini ini ada DPR juga, kami mau menyampaikan bahwa pagar ini baru tahap pertama karena memang keterbatasan dana waktu itu, karena BLK ini luasannya hampir 4 hektar, Pak. Jadi seiring dengan berkembangnya kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis, maka peran BLK ini menjadi sangat penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil, kompeten, dan siap bersaing. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bupati, di mana selama kepemimpinan beliau BLK ini mengalami kemajuan. Dan sejak tahun 2019 hingga 2024 ini telah dibangun berbagai fasilitas, antara lain pembangunan asrama siswa ada 10 kamar dan pembangunan workshop dengan kejuruan garmen, kejuruan pariwisata, kejuruan processing, dan ada pembangunan taman, pembangunan pagar, dan pembangunan aula ini. Dan ini semua tentu dilakukan dalam rangka menyediakan fasilitas yang lebih representatif serta menambah kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung BLK. Kami juga mau menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, Ibu Sekda terutama yang selalu mendukung kami pada setiap pembahasan anggaran, terutama pada saat memperjuangkan aula ini. Cukup banyak drama waktu itu, dan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan aula ini. Tanpa kerjasama baik dari berbagai pihak, tentunya pembangunan aula ini tidak akan terwujud dan terlaksana dengan baik. Salah satu hal yang menunjang sumber daya manusia adalah BLK ini. Urusan tenaga kerja yang menjadi fokus kita.
Karena persoalan ke depan ini adalah masalah tenaga kerja. Ya, contohnya kita sekarang saya di ASN, ini sudah mulai tidak boleh lagi menerima honorer karena dengan berbagai macam istilah. Artinya apa? Memang kita harus mempersiapkan sarana prasarana untuk sumber daya manusia angkatan kerja. Harapan saya Sulawesi Selatan ini dengan penduduk yang besar, nomor 2 Sulawesi Tengah, ini kita bisa melahirkan angkatan-angkatan kerja yang terampil, yang bisa bersaing. Sekarang ini tidak ada batas negara. Di Jepang sekarang kekurangan tenaga kerja karena mereka lama, artinya pertambahan penduduknya sedikit, akhirnya angkatan kerjanya sekarang manula semua. Dia membutuhkan, nah, gajinya tinggi-tinggi luar biasa. Tentunya ini perlu kita persiapkan sumber dayanya. Jadi ini kita BLK ini kita harapkan ke depan ya untuk menembus batas negara. Makanya kita siapkan sarana prasarana. Di samping itu pula supaya saya harapkan ya mudah-mudahan ke depan kita tidak selalu lagi menyetor pajak ke Kota Kendari. Kalau saya bandingkan ini aula dengan hotel Kuba 9 ya, lebih mewah ini. Makanya hari ini sengaja kita resmikan, kita undang OPD. Jangan hanya cerita, lihat. Kayak kemarin pembahasan anggaran saya hati-hati karena siapkan AC-nya, siapkan peralatan lain supaya layak kita jadi bintang 5. Kalau sudah itu ngapain lagi? Alhamdulillah hari ini hadir juga dari DPR, bisa. Itu adalah upaya kita untuk bagaimana mengembangkan BLK. Tentunya ini masih banyak hal-hal yang ini, makanya saya titip kepada DPR ini, agar BLK ini jangan kita pandang sebelah mata. Kita harus mempersiapkan angkatan kerja kita. Karena kemampuan pemerintah untuk merekrut tenaga kerja terbatas.